Kok bisa ya smartwatch 700 ribuan bisa secakep ini? Udah built-in GPS, bodinya kokoh, bisa dibawa berenang, ada ChatGPT-nya juga, layarnya udah AMOLED 60 Hz dan pakai Open Harmony OS yang bikin user experience smartwatch ini terasa atraktif banget guys. Yap, ini adalah Nixcron, smartwatch yang katanya desainnya ini mirip ya sama Watch GT 5-nya Huawei. Penasaran sama detail smartwatch yang kayak gimana? Jadi yuk langsung aja kita bahas. Oke, kita lihat dulu ya sebentar dari tampilan boxnya Nixcron. Di sini udah tertulis powered by Open Harmony OS. Ya, memang Nixcron ini udah pakai OS dari Huawei, tapi yang versi open source-nya. Di bagian belakangnya ada highlight fitur dan ternyata Nix ini kemungkinan besar merupakan sub-brandnya Rexus guys. Brand yang suka jualan aksesoris buat PC gaming. Kalau dalam paket penjualannya, kamu bakalan dapat unit smartwatch-nya, kabel charger wireless magnetic, kartu garansi selama 1 tahun, dan buku manual. Cuma itu aja ya, nggak ada bonus apapun di sini. Secara look, Nixcron ini memang agak mirip ya dengan Huawei GT5. Tapi kalau dilihat-lihat sih lebih dekat miripnya itu ke Watch GT4. Look desainnya ini lebih terlihat casual sporty dan stylish. Cocok buat dipakai daily, buat olahraga, ataupun buat acara-acara formal ini masih bisa masuk. Ukuran bodinya 46 mm dengan material dari zinc alloy dan bentuk bodinya ini oktagonal. Di sebelah kanan ada 2 tombol fisik yang terdiri dari tombol crown dan tombol action ya. Di bagian back covernya, materialnya ini menggunakan plastik. Di tengahnya ini adalah sensor biometrik ya. Terus ini ada lubang mikrofon dan di sini ada lubang speaker. Ukuran strapnya 20 mm, bahannya dari silikon rubber yang lentur. Dengan penguncinya ini udah pakai quick release dan bentuk buckle-nya yang standar ya guys. Aku sih suka ya sama smartwatch model kayak gini karena looknya ini jadi kelihatan lebih manly, solid, dan maskulin. Pas dipakai di tangan aku dengan ukuran 14 cm, looknya kayak gini. Terasa nyaman, cukup ringan karena bobot totalnya sekitar 44 gram saja. Nah, kalau soal displaynya asli ini cakep banget guys. Aku suka sama UI animationnya yang smooth dan warnanya yang tajam. Ukuran layarnya sendiri 1,43 inch dengan AMOLED display dan refresh rate-nya udah 60 Hz. Lalu untuk resolusinya 466 x 466 pixel. Kerapatan pixelnya ini kayaknya cukup tinggi, makanya detail gambar, icon, dan font juga kelihatan bagus banget guys. Cuma untuk bezelnya ini tebel ya guys, jadi layarnya kelihatan kecil di tengah. Operating sistemnya juga kan udah pakai Open Harmony OS ya. Nah, karena ini juga yang bikin pengalaman penggunaan jadi lebih atraktif dan responsif. UI animation-nya smooth, berkat refresh rate tinggi, dan desain UI yang eye-catching bikin mata jadi lebih betah. Serasa pakai smartwatch mahal guys. Fitur AOD udah pasti ada ya, kamu bisa mengaktifkannya di pengaturan. Ada beberapa pilihan watch face AOD yang bisa kamu pilih. Pilihan watch face AOD-nya ini ada yang bisa mengikuti watch face yang dipakai atau memilih 4 watch face AOD lain dengan style digital atau pointer. Lalu untuk durasi AOD bisa dipilih ya, maksimal itu sampai 24 jam. Sedangkan screen time out layarnya ini maksimal sampai 30 detik. Kalau aku pakai di luar, di bawah sinar matahari yang terik, detail informasi pada layar masih terlihat dengan jelas, asalkan brightness-nya ini diatur maksimal ya guys. Beralih ke navigasinya, sekalian kita lihat-lihat ya, Open Harmony OS tuh kayak gimana tampilannya. Swipe ke bawah, tampilannya seperti ini. Ada quick setting untuk pengaturan, GPS, water ejection, power saving, raise to wake, style menu, brightness, dan lain-lain. Kalau kamu swipe ke kanan, ada semacam widget untuk beberapa apps seperti AI Voice, Weather, dan ini keren ya, untuk tampilan cuacanya udah pakai background bergerak. Lalu ada Sport Record, Activity Record, Alarm, Sleep Tracking, dan widget lainnya. Lalu swipe ke kiri ada Quick Apps untuk activity, fitur kesehatan, cuaca, dan kamu juga udah bisa nambahin app lainnya di sini. Terakhir nih, swipe ke atas ada notifikasi. Pas ada notif masuk akan muncul ya pop-up di home screen pada sisi atas. Dan untuk tampilan notifnya seperti ini.
Karakter yang ditampilkan cukup banyak, sekitar setengah paragraf dari teks yang aku kirim. Notif pesan atau panggilan masuknya juga udah ada nada deringnya ya. Kamu bisa atur ini di setting bagian sound and vibration. Nah, untuk tombol fisiknya ada tombol crown. Aku suka banget ya sama tombolnya ini karena udah seamless dan saat diputar tuh juga terasa ringan. Lalu kalau tekan dan tahan lama buat power on off, tekan sekali buat masuk menu dan untuk back, sedangkan action buttonnya yang ini nih sebagai tombol shortcut ke mode olahraga. Pilihan watch face-nya udah bagus-bagus, ada 8 pilihan watch face default dan tersedia watch face animation kayak gini. Asli ini smooth banget ya guys, kalau kamu mau nambah lagi nih, bisa kamu download watch face lainnya di aplikasi OnWear Pro. Di sini ada banyak banget pilihan watch face yang bisa kamu unduh secara gratis. Buat kamu yang gampang bosen sama tampilan menunya, ada banyak pilihan style menu yang bisa kamu pilih. Pokoknya di sini udah lengkap banget guys. Oke, mengenai fitur, kita mulai dulu ya dari fitur olahraga. Ada 110 lebih mode olahraga yang bisa kamu pilih. Mulai dari outdoor running, walking, cycling, swimming, basket, badminton, pokoknya udah lengkap banget. Dan kamu bisa nambahin olahraga lainnya dari sini ya. Nah, aku mau cerita dulu ya sebelum bahas fitur GPS-nya. Jadi pas awal-awal baru datang, Nixcron ini aku nemuin problem untuk fitur GPS-nya. Gak tahu kenapa buat dapetin update data ephemeris-nya itu selalu gagal. Padahal di sini tertulis successful. Karena tanpa data ephemeris, GPS-nya ini nggak bisa ngunci lokasi. Untungnya setelah ngasih feedback di aplikasinya, selang beberapa minggu di tanggal 23 Agustus kemarin, update data ephemeris-nya ini jadi lancar ya. Soalnya ini tuh kayak ada masa berlakunya alias validity date. Kalau di sana tertera 1 day 12 hours, ya setelah waktunya habis harus update validity date-nya lagi. Langsung aja ya kita coba mode outdoor running. Pas awal lock GPS kadang cukup lama, tapi setelahnya jadi lebih cepat sekitar 10 detikan aja. Untuk tampilan mode outdoor running-nya kayak gini, cukup simple. Ada BPM, ada pace, jarak, waktu, steps, kalori, dan cadence. Sedangkan di pinggirannya ini ada indikator zona heart rate. Kalau kamu swipe ke kiri ada music remote. Untuk tampilan data sport record-nya seperti ini, kamu bisa lihat sendiri. Udah ada rute larinya juga ya guys. Kalau di aplikasinya, rute yang ditampilkan kayak kurang rapi, rutenya itu malah dibuat kayak narik garis dari satu titik ke titik lainnya. Gak yang dibuat ngikutin jalur jalan atau rute yang dilewati. Selain itu, kamu juga udah bisa ya share data ke Strava. Cuma nggak tahu kenapa, aku juga udah coba beberapa kali rute lari atau bersepeda pun nggak muncul di Strava-nya ini. Sayang sekali ya. Selanjutnya kita bahas soal fitur kesehatannya. Ada 3 fitur kesehatan nih. Yang pertama adalah heart rate monitoring. Tampilannya seperti ini ya, pengukurannya berjalan secara kontinu. Ada angka heart rate, grafik data heart rate tertinggi dan terendah, lalu ada data grafik heart rate rata-rata. Terus ada blood oxygen juga, tampilannya masih mirip-mirip ya. Lalu udah ada stress test juga untuk mengukur seberapa tinggi skor stres kamu. Nah, kalau yang ini fitur one click measurement buat mengukur 3 fitur tadi sekaligus. Dan semuanya udah bisa all day monitoring ya guys. Kalau fitur sleep monitoringnya seperti ini, simple ya, dan di sini udah ada fitur automatic sleep mode-nya juga, guys. Di bagian pengaturan pengingat juga udah ada fitur pengingat diam atau sedentary reminder dan pengingat minum. Fitur lainnya pada Nixcron udah ada music remote dan bisa putar musik secara langsung di smartwatch-nya juga. Karena udah bisa simpan musik, guys. Sayangnya nggak bisa connect ke TWS. Terus ada voice assistant, alarm, stopwatch, timer, weather, flashlight, find phone, remote kamera. Nah, untuk fitur ini harus pakai kamera dari aplikasinya, nggak bisa pakai kamera bawaan. Lalu ada kalkulator, kalender, water ejection buat ngeluarin air setelah dipakai berenang atau basah-basahan. Dan di sini udah bisa baca e-book serta play video. Soalnya internal storage-nya cukup gede ya, sekitar 2 GB. Lalu ada perekam suara dan ternyata di sini juga udah ada App Store-nya. Jadi kamu udah bisa install beberapa aplikasi seperti ChatGPT dan DeepSeek. Keren banget ya. Soal konektivitasnya udah pakai Bluetooth 5.3 yang pastinya bikin koneksi ke HP lebih stabil dan cepat.
Lalu udah ada dukungan fitur Bluetooth call-nya juga. Jadi kamu udah bisa nerima ataupun melakukan panggilan dari smartwatch. Saat melakukan panggilan, tampilannya seperti ini. Udah cukup lengkap ya. Kamu bisa atur volume speaker, bisa matiin mic, ada audio suite-nya, dan bisa mute speakernya juga. Kalau tampilan pas nerima telepon seperti ini, di sini udah ada fitur balas cepat ya buat reject panggilan, guys. Dengan baterai sebesar 340 mAh yang tertanam pada Nixcron, kamu bisa memakainya 3-5 hari penggunaan normal dan 7 hari dalam mode standby. Sedangkan untuk ketahanan airnya udah tahan air hingga 5 ATM, guys. Harusnya memang sangat aman buat dibawa olahraga air ya. Oke, untuk Nixcron ini aku lumayan suka dan nyaman pas pakainya karena nggak berasa kayak smartwatch murah. Justru lebih berasa kayak smartwatch yang harganya itu di atas 1 juta. Desainnya cakep, layarnya udah AMOLED, OS yang dipakai juga responsif, udah ada GPS-nya. Pokoknya fiturnya itu udah lengkap banget dan yang paling bikin aku nyaman adalah desain UI-nya. Berkat Open Harmony OS, bikin user experience-nya ini lebih fluid dan eksklusif. Beda dari smartwatch budget lainnya. Dengan harga 700 ribuan, menurut aku udah cukup worth it ya, meskipun kekurangan minornya ini ada di jalur rutenya kayak kurang akurat, rute di Strava juga nggak muncul, dan kurang ngasih insight soal data kesehatan. Soal itu sih it's okay ya, mengingat ini smartwatch budget alias murah. Jadi nggak bisa all around perfect ya guys. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.